Di sebuah apartemen kecil di pusat Jakarta, hujan deras mengguyur jendela saat Sinta membuka laci meja kerja kekasihnya, Rina. Jantungnya berdegup kencang ketika menemukan selembar surat kusut yang tersembunyi di balik tumpukan kertas. Isinya membuat dunia Sinta runtuh seketika. Rina, wanita yang dicintainya selama 3 tahun, ternyata telah bertunangan dengan seorang pria atas desakan keluarganya, dan pernikahan itu akan digelar dalam sebulan. Sinta terduduk di lantai, air mata bercampur dengan suara hujan di luar. Bagaimana bisa? Mereka telah berjanji untuk saling melindungi dari dunia yang tak pernah memahami cinta mereka. Tapi sekarang surat itu seperti pisau yang menusuk hati Sinta, memaksa dia menghadapi kenyataan pahit bahwa Rina telah memilih jalan aman, meninggalkan Sinta sendirian dalam badai emosi. Sinta dan Rina bertemu pertama kali di sebuah kai kecil di kawasan Tamrin, saat keduanya masih mahasiswa di Universitas Negeri. Sinta, gadis berusia 28 tahun dengan rambut panjang hitam legam dan mata yang penuh semangat, berasal dari keluarga sederhana di Yogyakarta. Dia pindah ke Jakarta untuk mengejar karir sebagai jurnalis, tapi hatinya selalu merindukan kehangatan rumah. Rina, 27 tahun, dengan rambut ikal sebahu dan senyum yang bisa melelehkan es, lahir dari keluarga konserati di Bandung. Ayahnya seorang pengusaha sukses, ibunya pengajar agama yang ketat. Mereka bertemu secara tak sengaja ketika Sinta menumpahkan kopi ke baju Rina, dan dari sana, percakapan ringan berubah menjadi pertemuan rutin. Cinta mereka tumbuh pelan, seperti bunga yang mekar di tengah gurun. Awalnya hanya obrolan tentang mimpi dan ketakutan. Sinta bercerita tentang tekanan menjadi anak sulung yang harus membiayai adik-adiknya, sementara Rina mengaku lelah dengan harapan keluarganya yang ingin dia menikah dengan pria baik-baik. Suatu malam, di bawah cahaya lampu jalan, Rina memegang tangan Sinta dan mengakui perasaannya. "Aku tak pernah merasa seperti ini sebelumnya," katanya, suaranya gemetar. Sinta membalas dengan ciuman pertama mereka, yang terasa seperti pembebasan. Tapi di Indonesia, cinta seperti milik mereka adalah tabu. Keluarga Sinta, meski tak kaya, sangat menjunjung nilai agama dan tradisi. Ayah Sinta pernah bilang perempuan harus menikah dengan pria yang bisa melindunginya. Sementara keluarga Rina lebih ketat lagi, mereka sering mengatur pertemuan dengan calon suami dari kalangan sesama Muslim taat. Rina selalu menolak, tapi tekanan itu seperti beban yang semakin berat. Sinta tahu itu, tapi dia percaya cinta mereka cukup kuat untuk melawan. Setelah menemukan surat itu, Sinta tak bisa tidur. Dia mondar-mandir di apartemen, memandang foto mereka berdua di dinding. Surat itu dari Ibu Rina, isinya penuh harapan, "Kami senang kamu akhirnya setuju dengan Adi. Dia pria baik, dari keluarga terhormat. Pernikahan ini akan membawa berkah." Di bawahnya tulisan tangan Rina, "Maafkan aku, Bu. Aku lakukan ini untuk kalian." Sinta merasa dikhianati. Bagaimana Rina bisa menyembunyikan ini? Mereka baru saja merayakan ulang tahun hubungan mereka seminggu lalu, dengan makan malam romantis di rumah. Pagi harinya, Sinta memutuskan untuk konfrontasi. Dia menelepon Rina, yang sedang bekerja di kantor akuntan. "Kita perlu bicara," kata Sinta, suaranya dingin. Rina terdengar gugup. "Ada apa, sayang?" "Aku sibuk hari ini." Tapi Sinta bersikeras, dan mereka bertemu di kai yang sama tempat mereka pertama kali bertemu. Rina datang dengan wajah pucat, mata merah seperti habis menangis. "Kamu sudah tahu?" tanya Rina begitu duduk. Sinta mengangguk, melempar surat itu ke meja. Rina menunduk, air mata menetes. "Aku tak punya pilihan, Sinta. Ayah sakit, dan dia ingin melihat aku menikah sebelum dia pergi. Mereka mengancam akan memutus hubungan jika aku tak setuju."
Sinta merasa amarah membara. Dan aku? Apa aku bukan bagian dari hidupmu? Kamu bilang kita akan lawan bersama. Debat mereka memanas. Rina membela diri, bilang ini hanya formalitas, bahwa dia akan tetap bersama Sinta setelah pernikahan. Tapi Sinta tak percaya. Pernikahan bukan mainan, Rina. Kamu akan punya suami, keluarga baru. Aku akan jadi apa? Kekasih gelap. Rina memohon, tapi Sinta berdiri dan pergi, meninggalkan Rina sendirian di kai. Di luar, hujan kembali turun, mencerminkan kekacauan di hati Sinta. Sinta pulang ke apartemen, tapi pikirannya tak tenang. Dia ingat masa kecilnya di Yogyakarta, ketika ibunya pernah marah karena Sinta berteman dekat dengan gadis tetangga. Jangan terlalu dekat, nanti orang bilang macam-macam, kata ibu. Sinta selalu menyembunyikan perasaannya, tapi dengan Rina, dia merasa bebas. Sekarang kebebasan itu hilang. Dia menelepon sahabatnya, Maya, yang tahu tentang hubungannya. Aku hancur, Mai, kata Sinta. Maya mendengarkan, lalu bilang, kamu harus putuskan apa yang terbaik buatmu. Jangan biarkan masyarakat atur hidupmu. Malam itu, Sinta memutuskan untuk pergi ke Bandung, kota asal Rina, untuk bicara langsung dengan keluarganya. Ini gila, tapi dia tak bisa diam. Dia naik kereta malam, hati penuh ketakutan. Apa yang akan dia katakan? Saya mencintai putri Anda. Itu bisa berakhir buruk. Tapi Sinta merasa harus berjuang. Di kereta, dia memandang jendela gelap, memikirkan masa depan yang tak pasti. Sesampainya di Bandung, Sinta menyewa kamar kecil di hotel murah dekat stasiun. Pagi harinya, dia pergi ke alamat rumah Rina yang dia tahu dari cerita-cerita sebelumnya. Rumah itu besar, dengan taman rapi dan mobil mewah di garasi. Sinta berdiri di depan gerbang, tangan gemetar saat menekan bel. Seorang pembantu membuka, dan Sinta bilang dia teman Rina dari Jakarta. Tak lama ibu Rina muncul, wanita paruh baya dengan jilbab rapi dan wajah ramah tapi curiga. Siapa kamu? Tanya ibu Rina. Sinta memperkenalkan diri sebagai teman kerja Rina. Saya perlu bicara soal Rina. Ini penting. Ibu Rina mengundangnya masuk, tapi matanya penuh pertanyaan. Di ruang tamu, Sinta duduk tegang, memandang foto keluarga di dinding. Ada Rina kecil, tersenyum bahagia dengan orang tuanya. Rina bilang kamu teman dekat, kata ibu. Sinta mengangguk, lalu dengan hati-hati mulai bicara. Bu, Rina sedang bingung. Pernikahan dengan Adi. Apakah itu benar-benar keinginannya? Ibu Rina mengerutkan kening. Tentu saja. Adi pria baik, dari keluarga kami kenal. Kenapa kamu tanya begitu? Sinta ragu, tapi dia tak bisa mundur. Karena Rina mencintai orang lain. Bukan pria. Kata-kata itu keluar, dan ruangan tiba-tiba hening. Ibu Rina memucat, tangannya memegang gelas air dengan kuat. Apa maksudmu? Jangan bicara sembarangan. Sinta menjelaskan, tanpa detail intim, bahwa dia dan Rina punya hubungan khusus. Kami saling mencintai, Bu. Tolong beri dia kesempatan. Reaksi ibu Rina seperti ledakan. Dia berdiri, suaranya naik. Kamu gila. Itu dosa. Rina anak baik, dia tak mungkin seperti itu. Kamu yang mempengaruhinya. Sinta mencoba menenangkan, tapi ibu memanggil ayah Rina, yang sakit tapi masih bisa berjalan. Ayah, pria tua dengan napas terengah, mendengar dan marah besar. Pergi dari sini. Jangan dekati anakku lagi. Sinta diusir, tapi sebelum pergi, dia bilang, pikirkan kebahagiaan Rina, bukan hanya tradisi. Di luar, Sinta menangis. Dia tak menyangka akan seburuk ini. Teleponnya berdering, Rina menelepon. Apa yang kamu lakukan?
Ibu bilang kamu datang ke rumah. Sinta menceritakan semuanya. Rina marah dan takut. Kamu hancurkan segalanya. Sekarang mereka tahu aku bisa diusir dari rumah. Sinta membela, aku lakukan ini karena aku cinta kamu. Kita harus jujur. Tapi Rina mematikan telepon, meninggalkan Sinta sendirian di jalan Bandung yang dingin. Sinta kembali ke Jakarta dengan kereta sore. Di perjalanan, dia memikirkan masa lalu. Dulu, mereka pernah pergi ke Pantai Anyer, berdua saja. Di sana, di bawah matahari terbenam, Rina berjanji, aku tak akan pernah tinggalkan kamu. Tapi sekarang, janji itu rapuh. Sinta merasa bersalah, mungkin dia terlalu impulsi. Tapi diam saja juga bukan pilihan. Di Jakarta, dia bertemu Maya lagi. Kamu berani sekali, kata Maya. Tapi sekarang, apa rencanamu? Sinta tak tahu. Dia hanya ingin Rina kembali. Beberapa hari kemudian, Rina datang ke apartemen Sinta. Wajahnya lelah, mata bengkak. Ayah marah besar. Mereka larang aku hubungi kamu. Sinta memeluknya, tapi Rina menolak. Aku datang untuk bilang selamat tinggal. Aku harus lanjutkan pernikahan ini. Untuk keluarga. Sinta terkejut. Jadi kamu pilih mereka daripada kita. Rina mengangguk, air mata mengalir. Ini bukan pilihan mudah. Aku cinta kamu, tapi aku tak bisa lawan semuanya sendirian. Debat mereka kembali memanas. Sinta bilang Rina pengecut, Rina bilang Sinta egois. Akhirnya, Rina pergi, meninggalkan Sinta hancur. Malam itu, Sinta minum sendirian, memandang kota dari jendela. Dia ingat kata-kata ayahnya sendiri, hidup ini tentang tanggung jawab, bukan hanya perasaan. Apakah dia salah memperjuangkan cinta ini? Masyarakat Indonesia, dengan norma agama dan budaya yang kuat, tak pernah ramah pada mereka seperti ini. Sinta merasa terisolasi, seperti orang asing di negerinya sendiri. Esoknya, Sinta pergi ke kantor, tapi pikirannya tak fokus. Sebagai jurnalis, dia sering menulis tentang isu sosial, termasuk hak HAKLD. Tapi sekarang, itu terasa pribadi. Rekannya, Budi, noticing kegelisahannya. Ada masalah, tanya Budi. Sinta menceritakan sedikit, tanpa detail. Budi bilang, di sini, banyak yang sembunyi. Tapi perubahan mulai ada, pelan-pelan. Kata-kata itu memberi harapan kecil. Sinta memutuskan untuk menulis artikel tentang diskriminasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia sebagai cara meluapkan emosi. Tapi di rumah, telepon dari nomor tak dikenal. Itu Adi, calon suami Rina. Aku tahu tentang kamu dan Rina, katanya dingin. Jauhi dia, atau aku akan buat hidupmu susah. Sinta terkejut. Bagaimana Adi tahu? Pasti Rina cerita atau keluarga. Ancaman itu membuat Sinta takut, tapi juga marah. Dia tak akan mundur begitu saja. Ancaman Adi membuat Sinta gelisah. Dia tak kenal Adi, tapi dari cerita Rina, dia pria ambisius dari keluarga kaya. Sinta memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Dia hubungi teman di Bandung yang kebetulan kenal keluarga Adi. Dia baik, tapi tradisional, kata teman itu. Pernikahan ini lebih seperti bisnis keluarga. Sinta merasa semakin marah, Rina dijadikan pion. Sinta mencoba hubungi Rina lagi, tapi nomornya diblokir. Email dan pesan sosial media tak dibalas. Sinta merasa putus asa. Dia pergi ke masjid dekat rumah, meski bukan orang yang sangat taat. Di sana, dia berdoa, meminta petunjuk. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan, gumamnya. Tapi jawaban tak datang. Malamnya, mimpi buruk datang, Rina menikah, tersenyum palsu, sementara Sinta berdiri di luar, tak terlihat.
Beberapa hari kemudian, kejutan datang. Maya menelepon, aku dengar dari teman, Rina pindah ke rumah orang tuanya di Bandung. Mereka awasi ketat. Sinta memutuskan untuk pergi lagi, tapi kali ini diam-diam, dia naik bus malam, tiba di Bandung pagi buta. Dia mengintai rumah Rina dari kejauhan, melihat Rina keluar dengan ibunya, wajah murung. Sinta ingin mendekat, tapi takut. Akhirnya, dia kirim pesan lewat akun palsu, aku di sini. Ketemu. Rina balas, jangan. Bahaya. Tapi Sinta bersikeras. Mereka bertemu di taman kecil dekat rumah, saat ibu Rina pergi belanja. Rina datang tergesa, memandang sekitar. Kamu gila datang ke sini, bisiknya. Sinta memegang tangannya. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Tolong batalin pernikahan itu. Rina menangis. Aku tak bisa. Ayah semakin sakit karena ini. Dokter bilang stres memperburuk kondisinya. Mereka bicara panjang. Rina cerita tentang tekanan, keluarga ancam putus warisan, teman-teman menjauh jika tahu. Di Indonesia, orang seperti kita dianggap salah. Aku takut, Sinta. Sinta bilang kita bisa pindah ke luar negeri, mulai baru. Tapi Rina geleng kepala. Aku tak bisa tinggalkan keluarga. Mereka segalanya bagiku. Konflik itu membuat Sinta sadar, cinta mereka tak cukup melawan realitas. Pulang ke Jakarta, Sinta jatuh sakit. Demam tinggi, mungkin karena stres. Maya datang merawat, bawa sup dan obat. Kamu harus lepaskan, Sin. Ini menyakitimu. Sinta menangis, tapi aku cinta dia. Maya peluk, cinta tak selalu cukup. Kata-kata itu menyentuh. Sinta mulai pikirkan hidupnya sendiri. Dia punya karir, keluarga di Yogyakarta yang tak tahu apa-apa. Apakah dia siap kehilangan semuanya untuk Rina? Di kantor, artikel Sinta tentang LG diterbitkan. Respons campur, ada dukungan, tapi juga hujatan online. Dosa besar, tulis satu komentar. Sinta merasa terpukul, tapi juga bangga. Ini langkah kecil untuk perubahan. Tapi malam itu, Adi menelepon lagi. Aku lihat artikelmu. Kamu mau publikasikan hubungan kalian. Aku akan hancurkan karirmu. Sinta tak gentar. Lakukan saja. Aku tak takut. Tapi dalam hati, dia gemetar. Rina menelepon tiba-tiba. Adi tahu semuanya. Dia marah, bilang akan batalkan pernikahan jika aku tak putus total denganmu. Sinta terkejut. Itu bagus kan? Rina menangis. Tidak. Keluargaku akan hancur. Ayah bisa mati karena malu. Sinta merasa bersalah lagi. Pilihan Rina seperti pedang bermata dua, pilih Sinta, kehilangan keluarga, pilih keluarga, kehilangan cinta. Apa yang harus aku lakukan, tanya Rina. Sinta diam, tak punya jawaban. Konflik mencapai puncak ketika ayah Rina masuk rumah sakit. Rina menelepon Sinta, histeris. Ini salahmu. Jika tak ada kamu, ini tak terjadi. Sinta terluka dalam. Aku cuma ingin kita bahagia. Rina mematikan telepon. Sinta pergi ke Yogyakarta, ke rumah orang tuanya, mencari ketenangan. Di sana ibunya noticing perubahan. Ada apa, nak? Sinta tak bisa cerita, hanya bilang masalah kerja. Tapi di malam hari, dia menangis sendirian, mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak semua pengorbanan? Di Yogyakarta, Sinta menghabiskan waktu dengan keluarga. Adiknya, yang masih kuliah, cerita tentang teman-temannya yang mulai terbuka soal orientasi. Aman sekarang beda, Kak, katanya. Sinta tersenyum pahit. Mungkin di kota besar, tapi di keluarga tradisional, masih sulit.
Ayahnya, pensiunan guru, bilang hidup ini tentang keseimbangan. Jangan biarkan perasaan kuasai akal. Kata-kata itu membuat Sinta renung. Kembali ke Jakarta, Sinta dapat kabar ayah Rina stabil. Tapi Rina tak hubungi lagi. Sinta coba fokus kerja, tapi hati kosong. Suatu hari, dia bertemu komunitas di sebuah acara rahasia. Di sana, dia dengar cerita orang lain, ada yang diusir keluarga, ada yang sembunyi seumur hidup. Kamu tak sendirian, kata seorang aktivis. Sinta merasa didukung, tapi juga sedih. Mengapa harus begini? Adi muncul tiba-tiba di kantor Sinta. Dia pria tinggi, berpakaian rapi, wajah dingin. Kita bicara, katanya. Mereka pergi ke kai dekat. Adi bilang, aku tahu Rina cinta kamu. Tapi ini tak bisa lanjut. Keluarganya butuh aku. Sinta marah. Kamu nikahi dia tanpa cinta. Adi mengaku, ini kesepakatan bisnis. Tapi aku hormati Rina. Jika dia pilih kamu, aku mundur. Sinta terkejut. Ternyata Adi tahu dan tak keberatan, asal formalitas terpenuhi. Tapi bagi Sinta, itu munaik. Sinta cerita ke Maya. Dia bilang mundur jika Rina pilih aku. Maya bilang, ini kesempatan. Tapi Rina harus putuskan sendiri. Sinta setuju. Dia kirim pesan panjang ke Rina, pilih yang buatmu bahagia. Aku akan tunggu. Hari-hari berlalu tanpa balas. Sinta mulai pikirkan Moeon dia datar kelas yoga, coba temui orang baru. Tapi bayang Rina selalu ada. Malam sebelum pernikahan, Rina muncul di apartemen Sinta. Aku tak bisa, katanya, memeluk Sinta erat. Aku tak mau nikah dengan Adi. Sinta bahagia, tapi juga takut. Bagaimana keluargamu? Rina bilang, aku akan bicara. Kita lawan bersama. Mereka habiskan malam bicara, merencanakan masa depan. Rina cerita tentang mimpi buruknya, hidup tanpa Sinta. Kamu yang aku butuh, katanya. Pagi harinya, Rina pergi ke Bandung untuk batalkan pernikahan. Sinta menunggu cemas di Jakarta. Jam demi jam berlalu. Akhirnya, telepon datang. Mereka marah besar, kata Rina, suara gemetar. Ayah tak mau bicara denganku. Ibu menangis. Sinta merasa bersalah lagi. Kembalilah jika terlalu berat. Tapi Rina tegas, tidak. Aku pilih kamu. Tapi tak semudah itu. Keluarga Rina potong semua dukungan finansial. Rina pindah ke apartemen Sinta, tapi tekanan datang dari mana-mana. Teman-teman Rina menjauh, gosip menyebar. Di kerja, Rina diintimidasi. Kamu bawa malu, kata bosnya. Sinta coba dukung, tapi dia sendiri dapat ancaman anonim. Hati-hati, orang seperti kalian tak aman di sini. Mereka merasa seperti buronan. Sinta dan Rina mulai cari bantuan. Mereka hubungi organisasi hak asasi manusia, dapat konseling. Banyak pasangan seperti kalian bertahan, kata konselor. Tapi realitas keras. Rina kehilangan pekerjaan, Sinta dapat teguran di kantor karena artikelnya. Mereka hidup hemat, tapi cinta mereka semakin kuat. Ini harga yang harus kita bayar, kata Sinta. Rina mengangguk, asal bersama kamu. Tapi konflik belum selesai. Ayah Rina menelepon, suara lemah. Pulanglah, nak. Kami makan jika kamu ubah. Rina menangis, tapi tolak. Ini aku yang sebenarnya, ya. Ayah mematikan telepon. Rina hancur, tapi Sinta peluk. Kita akan bangun keluarga baru. Mereka mulai rencanakan pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Di Bali, Sinta dan Rina mulai hidup baru.
Mereka sewa rumah kecil dekat pantai, Sinta kerja relance jurnalis, Rina buka usaha kecil jual aksesoris. Hidup tak mudah, tapi bebas. Mereka jalan-jalan di pantai, tangan bergandengan tanpa takut. Akhirnya, kata Rina suatu malam, memandang bintang. Sinta tersenyum, ya akhirnya. Tapi luka lama masih ada. Rina sering menangis ingat keluarga, Sinta merasa bersalah atas apa yang terjadi. Suatu hari, surat datang dari ibu Rina. Kami rindu kamu. Ayah membaik, tapi dia masih marah. Tolong hubungi. Rina ragu, tapi Sinta dorong. Coba bicara. Rina telepon, dan percakapan panjang terjadi. Ibu bilang kami tak paham, tapi kamu anak kami. Ayah tak bicara langsung, tapi ibu janji akan coba pahami. Ini langkah kecil, tapi memberi harapan. Sinta menulis buku tentang pengalaman mereka, anonim. Buku itu laris, banyak orang hubungi, cerita mirip. Terima kasih, kalian beri inspirasi, tulis satu pembaca. Sinta dan Rina merasa berkontribusi pada perubahan. Tapi tantangan masih ada, diskriminasi di tempat kerja, tatapan aneh dari tetangga. Mereka belajar kuat, saling dukung. Tahun berlalu, hubungan mereka semakin dalam. Mereka adopsi anjing buat taman kecil. Rina akhirnya bertemu keluarga lagi di acara ulang tahun adik. Ayah bicara sedikit, jaga diri. Itu cukup untuk Rina. Sinta senang melihat Rina bahagia. Kita menang, kata Sinta. Rina peluk, berkat kamu. Tapi cerita tak selalu bahagia. Adi menikah dengan orang lain, tapi pernah kirim pesan, semoga kalian bahagia. Sinta tak balas. Maya datang berkunjung, bilang kalian pahlawan. Sinta geleng, kita cuma orang biasa yang berjuang. Di Bali, mereka temui komunitas, teman baru yang paham. Hidup mereka jadi contoh, meski tak mudah. Akhirnya, di bawah matahari Bali, Sinta dan Rina berjanji selamanya. Tak ada pernikahan resmi, tapi hati mereka satu. Mereka lihat ke belakang, pengkhianatan, konfrontasi, pengorbanan. Semua itu membentuk mereka. Tapi pertanyaan tetap, apakah benar mencintai seseorang berarti harus mengorbankan segalanya, atau justru belajar melepaskan untuk kebaikan bersama?